Halo Shalom, Jemaat Tuhan dimanapun kalian berada. Spesial banget di hari ini ya. Vini harap kalian semua dalam keadaan yang baik. Karena spesial banget di hari ini kita berjumpa secara perdana dalam diskusi spiritualitas umat perkotaan. Dan ini juga merupakan program seksi PTPU Subseksi Pembinaan Keluarga Jemaat GPM Silo. Dan Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Vini tidak sendiri pastinya karena di samping Vini sudah ada Ibu Pendeta Lastri Likumahwa. Ibu, halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Sekarang ini udah siang ya. Halo siang. Ibu, selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Baik, puji Tuhan. Aduh, luar biasa ya. Dan Bapak Ibu, spesial banget dengan topik menarik kita di diskusi spiritualitas umat perkotaan di saat ini. Kita akan membahas, kita akan kulik-kulik terkait dengan manfaat dan pentingnya parenting bagi keluarga. Ada sesuatu yang menarik yang spesial juga untuk diskusi virtual perdana di hari ini. Jadi harus pantengin sampai selesai diskusi di saat ini. Dan Ibu, kita berbicara terkait dengan parenting ya. Parenting sendiri juga merupakan pola asuh yang memang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Tapi bagaimana pendapat Ibu Lastri menyikapi terkait dengan parenting itu sendiri? Ya, terima kasih semuanya, shalom. Ya, gereja memiliki kesadaran terhadap pentingnya pembinaan terhadap anak. Karena anak-anak generasi sekarang ini kedepannya akan menjadi generasi yang sebenarnya diharapkan oleh gereja dalam pemberitaan Injil. Jadi mau tidak mau gereja memandang hal ini sebagai sesuatu yang penting, baik dari pihak gereja terutama bagi keluarga sendiri untuk bagaimana membina anak-anak sejak mereka kecil untuk bisa hidup dengan baik. Sebenarnya di kekristenan bukan saja baik, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu kita akan melihat bagaimana solusi-solusinya terkait dengan masalah-masalah anak. Mungkin itu dulu ya. Kita keep dulu ya Ibu. Nah, terkait dengan pola asuh ya, tentang tantangan-tantangan yang dihadapi. Lantas bagaimana menurut Ibu tantangan terbesar yang memang dihadapi oleh anak-anak di zaman sekarang ini? Ya, sudah menjadi masalah umum ya. Teknologi yang semakin maju itu sebenarnya di satu sisi positif sih, memudahkan manusia dalam banyak hal. Tetapi kita tidak bisa menghindari bagian-bagian negatif yang dikonsumsi oleh anak, tetapi juga oleh orang dewasa. Nah, ada beberapa hal yang saya perhatikan dalam hal ini ya. Misalnya khususnya kita yang ada di daerah perkotaan ini, kan bukan hanya satu suku atau subsuku aja. Kayak di Ambon seperti ini bukan hanya ada orang Ambon, tetapi ada juga orang Jawa dan lain-lainnya. Termasuk juga kita melihat strata sosial ya. Ada orang yang berpendidikan, ada yang juga tidak, ada anak-anak yang orang tuanya menjadi pegawai, ada yang juga tidak. Jadi percampuran budaya dan kondisi sosial itu juga sangat mempengaruhi kehidupan anak. Bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka bersikap terhadap orang tua mereka sendiri, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Lantas kalau kita lihat dari sisi orang tua menyikapi tantangan-tantangan yang memang dihadapi oleh anak-anak, bagaimana Ibu? Nah, orang tua juga ketika anak-anaknya bertumbuh dengan keadaan sosial yang seperti tadi saya jelaskan itu ya, orang tua sebenarnya harus memiliki wawasan yang luas, tidak hanya mengatakan seperti ini, dulu mama dan papa juga dong ajar begini mo. Nah, kita tidak hanya seperti itu ya, karena ketika zaman berubah, kondisi pendidikan anak-anak dan juga pertumbuhan anak-anak itu juga mengalami perubahan. Kita tidak hanya bisa memegang yang dulu seperti yang beta terima, beta juga harus teruskan ke anak sekarang. Kita kan harusnya fleksibel seperti itu. Nah, anak juga mengalami apa yang namanya lack of social interaction. Jadinya karena teknologi sudah semakin maju, orang menjadi semakin individualis. Gitu kan, sering kan ya Nona Vini juga melihat ya, anak-anak sekarang lebih cenderung pegang gadgetnya aja, kalau disuruh oleh orang tuanya malah tidak mau. Nah, kalau dari kecil seperti itu mereka bertumbuh menjadi individualis, mereka
kurang bergaul. Kalau anak-anak dulu punya permainan, misalnya orang Ambon bilang main mutel, ya. Seperti itu sekarang tidak ada lagi orang main mutel, orang main game di gadget, anak-anak. Benar-benar seperti itu. Nah, tantangan-tantangan itu sering tidak Ibu didapati oleh Ibu sendiri? Karena melihat Ibu juga merupakan orang tua ya pastinya. Iya. Dan bagaimana sih cara Ibu untuk dapat meminimalisir agar anak-anak itu tidak terlalu dengan gadget? Ya, sebenarnya keteladanan orang tua, nah itu yang paling penting. Kalau misalnya orang tua melarang anak-anaknya untuk jangan terlalu main HP, tapi kalau orang tuanya main HP terus, bangun tidur pegang HP, mau tidur juga pegang HP, otomatis anak-anaknya tidak bisa dilarang. Begitu. Anak-anak sekarang kan kritis ya, kalau dilarang, mama juga kan begitu, papa juga. Malah sekarang anak-anak mau dibelikan HP. Ya, masa cuma mama pun HP beta sih. Ya gitu. Itu yang pertama, keteladanan itu penting sekali. Yang kedua, anak-anak harus diajak berkomunikasi supaya anak-anak itu bisa mengerti ketika orang tua menegur atau melarang sesuatu yang tidak boleh. Itu harus diajak ngomong gitu. Karena kalau dulu, zaman saya ya, saya umur 50, mungkin moms and dads di rumah juga ya, sebagai orang tua yang seumuran beta ini punya anak bukan kecil lagi, sudah dewasa tapi punya cucu, seperti saya juga punya cucu. Nah, dulu kalau orang tua kita melarang mungkin bukan dengan mulut, baru dengan mimik aja kita sudah takut. Gitu ya, sudah papa marah, mama marah, jadi ketong diam-diam. Nah, kalau kita sekarang anak-anak kita ditegur berkali-kali, bahkan mereka malah tidak mau mendengar begitu. Misalnya kalau dilarang sesuatu, anak malah bertanya begini, barang kenapa? Nah, tapi biasanya kan orang tua bilang, jangan bertanya banyak, tak lalu ikosa. Gitu. Ya, seperti itu ya. Dan sebenarnya ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita ya, Ibu Pendeta dan Bapak Ibu di luar sana sebagai orang tua juga ya. Karena kalau misalnya kita mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak, kita juga sebagai harus menjadi contoh. Iya. Apalagi kalau misalnya Vini itu Ibu Pendeta juga merupakan Gen Z juga, itu tuh sangat dekat dengan gadget. Iya. Jadi kalau misalnya mama nyuruh tuh di rumah Ibu Pendeta, kalau misalnya sekali, nanti aja gitu ya kan. Kalau 2 kali 3 kali udah dengan marah gitu, atau udah dengan perbuatan misalnya tindakan, ya udah baru ikut. Biasanya tuh gitu ya kan. Tapi Ibu Pendeta sendiri pernah tidak mendapati kasus seperti itu kepada anak? Oh pernah, bahkan anak-anak jemaat sih, di lingkungan ya, di lingkungan tempat saya tinggal ya, itu anak-anak kan bermain, kadang-kadang sudah sampai larut, orang tuanya tidak panggil gitu untuk pulang. Mungkin saja orang tuanya memanggil tapi mereka tidak mau, tinggal main sampai sudah larut tidak mandi. Biasanya sayalah yang menegur, ayo pulang mandi, pulang mandi. Mereka hanya pergi ke pinggiran gitu aja. Sebenarnya mereka tidak pulang mandi, habis itu mereka datang lagi bermain. Ya kadang-kadang memang kita harus lebih sabar menghadapi anak-anak sekarang. Karena mereka juga sudah terimpartasi atau terpengaruhi oleh lingkungan. Ya. Jadi karena itu orang tua harus memberi lingkungan yang baik di rumah. Nah, sehingga anak-anak merasa at home, merasa senang di rumah. Bukan justru ke rumah malah tidak senang, lebih senang di rumah teman, lebih senang di jalan, seperti itu. Bagaimana suasana kekeluargaan itu diciptakan dengan baik pertama-tama oleh orang dewasa tentunya, yang memiliki pengertian baiklah, apalagi memiliki takut Tuhan, seperti itu ya. Kalau di rumah anak-anaknya misalnya dia bandel, orang tua selain mendoakan harus kreatif menghadapi anak seperti ini gimana? Mungkin ada orang tua yang memang tidak sekolah khusus tentang itu. Tetapi kan teknologi yang tadi kita cakapkan itu selain berdampak buruk tetapi juga berdampak positif untuk kita ya. Kita bisa searching di Google gimana caranya mendidik anak yang bandel atau yang keras kepala, yang susah diatur, pasti kita bisa menemukannya kan? Nah, seperti itu. Jadi orang tua sebenarnya tidak boleh hanya sibuk dengan pekerjaan dan menganggap bahwa anak-anak ini bisa dididik oleh pengasuh misalnya, atau di sekolah ada guru, apalagi guru agama, atau juga ada pembantu di rumah. Selain itu ada opa dan oma. Jadi orang tua merasa bahwa
mereka kerja aja cari uang, papa dan mama. Padahal pendidikan anak itu wah sangat penting sekali. Iya, harus punya waktu untuk anak. Oke, aku notice ya tadi Ibu Pendeta yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Lastri bahwa itu semua merupakan caranya orang tua saja ya untuk dapat memberikan parenting yang baik kepada anak. Nah, aku memang sengaja ya baru sempat bertanya kepada Ibu Pendeta terkait dengan menurut Ibu dari yang tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana cara orang tua agar bisa dapat memberikan pola asuh yang baik kepada anak. Lalu anak ini pasti akan bertanya Ibu, apa sih manfaat atau apa sih hal yang paling mendasar dari parenting yang baik yang orang tua berikan kepada anak itu sendiri? Kalau kita sebagai orang Kristen ya, dasarnya tentu Alkitab, firman Tuhan itu sendiri. Kalau anak-anak ditegur tidak mau mendengar, maka keteladanan itulah yang paling penting. Kalau orang tuanya ya setiap hari buka buku ini ya, buku penting ini ya, setiap hari begini, setiap hari begini, atau mengangkat tangan menyembah, itu menjadi tontonan yang dinikmati oleh anak setiap hari, setiap saat. Kalau orang tuanya gini aja setiap hari, ya, atau begini nelpon, atau mungkin apalah aktivitas yang lain, itu juga tontonan yang dinikmati, diasuh oleh anak, dan kita juga tidak sulit untuk mengembalikan jika itu menjadi kebiasaan anak dari kecil. Jadi sesungguhnya apa yang dibiasakan oleh anak dari kecil itu akan menjadi sesuatu yang yang mengikat hidup anak itu sampai besar. Saya mau bacakan satu ayat Alkitab ya. Terkait dengan yang saya jelaskan tadi itu dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pendidikan itu berlangsung sejak kecil. Karena orang tidak baik dengan tiba-tiba dan orang tidak menjadi jahat dengan tiba-tiba. Kalau misalnya seorang baik, disiplin, pasti karena dia sudah terlatih dari dia kecil di rumah ya. Orang tuanya sering memberi dia tugas-tugas dan diberikan penghargaan dari apa yang dilakukannya. Ya, kedepannya akan menjadi orang yang baik, disiplin dalam kerja. Tapi kalau misalnya dari kecil dia adalah anak yang broken misalnya, orang tuanya tidak harmonis, kemudian mungkin dia dititipkan di keluarga yang lain, di keluarga itu juga tidak menjamin kehidupannya dengan baik, maka besar dia mungkin menjadi orang yang jahat. Bisa aja jadi psikopat. Tapi kan itu bukan sekali jadi orang jahat. Dia kayak dituntun seperti itu, terlatih begitu. Jadi sekarang para orang tua di rumah ya, mau anaknya jadi seperti apa, itu tanggung jawab kita. Kalau begitu saya juga mau bacakan satu ayat ya, dari Mazmur 127 ayat yang keempat. Nah ini ya mom and dads di rumah ya, tolong perhatikan ayat ini penting sekali. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, jadi anak ini diandaikan oleh pemazmur seperti anak panah. Iya, anak panah itu kan melesat ke depan ya, tapi tergantung yang menariknya gitu. Kalau cuma ditarik segini doang, jatuhnya kan dekat dengan kita. Tapi kalau kuat ditarik seperti ini, dia pasti melesat jauh. Jadi ini apa? Perjuangan orang tua, kerja keras orang tua untuk menjadikan anak sebagai pribadi seperti apa? Seperti Kristus. Ya, jadi orang tua harus memberi contoh, tidak bisa tidak. Seperti itu. Anak tadi yang tadi Ibu Pendeta sudah sempat contohkan Ibu. Nah, bagaimana Ibu dengan orang tua yang masih pada bingung di luar sana, Ibu, bagaimana nih cara untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak? Apalagi kalau kita berkaca dengan dunia sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, banyak anak-anak tuh yang sudah dengan mudah Ibu mendapatkan informasi di luar
misalnya kemampuan mereka, misalnya K-pop dan lain sebagainya. Bagaimana cara orang tua agar bisa dapat menanamkan nilai itu? Iya, orang tua kalau seperti Nona Vini tadi bilang bingung ya menerapkan nilai-nilai keagamaan. Ya orang tua terlebih dulu harus mendekat kepada Tuhan. Orang tua harus kenal kebenaran yang seperti ini. Bahwa orang tua tidak hanya bekerja mencari nafkah supaya punya uang, anak-anaknya bisa disekolahkan. Itu penting, itu bagus karena pastilah orang tua tidak mau anak-anaknya tidak sekolah dan jadi pengangguran ya. Walaupun mungkin orang tuanya cuma tamat SD atau SMP aja, tapi orang tua tetap mau besok lusa anaknya jadi dokter seperti itu ya, jadi pengusaha yang hebat. Tetapi sebenarnya ya para orang tua di rumah bukan hanya itu sih, kalau kita sebagai orang Kristen, semua yang kita peroleh itu pasti akan selesai nanti. Kita akan meninggal juga pada waktunya kan. Bumi ini juga akan berakhir pada waktunya. Nah, kita harus memiliki perspektif jauh ke depan. Ya, kehidupan sesudah kematian. Nah, itu yang harus dipersiapkan dengan sangat luar biasa sejak sekarang. Nah, kalau orang tua sendiri memiliki arah ke sana, otomatis dia mengarahkan anaknya ke sana kan? Iya. Nanti kalau beta mati, kita kemana ya? Kita bagaimana ya? Kadang-kadang kita perlu memikirkan, merenungkan itu dalam hidup ini. Karena mati itu sesuatu yang pasti kan? Bukan, ya mudah-mudahan beta hidup terus, lalu hidup terus. Kan tidak ada yang begitu kan? Ya mudah-mudahan umur panjang sih iya, tetapi tetap ada ujungnya seperti itu. Nah mendidik anak juga begitu. Walaupun anak kita kemudian jadi dokter, ataupun dia jadi pendeta, tapi kan juga akan selesai pada waktunya. Tapi akan ada kehidupan sesudah kematian. Nah, kebenaran ini yang mesti ditanamkan oleh orang tua pada diri sendiri, tetapi juga kepada anak. Sehingga kita memikirkan sesuatu yang jauh ke depan dan mempersiapkan untuk ke tempat itu. Semuanya harus seperti itu. Nah, itu juga yang disebutkan di dalam Alkitab dengan mengumpulkan harta di sorga. Dengan jelas memang Alkitab mengatakan bahwa ada hidup sesudah kematian. Ada kehidupan yang harus dijalani oleh setiap orang. Dan kita mau menuju ke tempat itu kan? Iya. Jadi arah pendidikan anak tentu ke sana. Dan kalau kita memahami kehidupan sesudah kematian itu adalah tempat yang disediakan oleh Tuhan kepada kita orang percaya, maka kita akan siap-siap menuju ke sana. Persiapan kalau anak mau kuliah misalnya di universitas yang bagus, pasti persyaratannya juga banyak harus dipenuhi. Harus begini, harus begitu, belajar dengan tekun. Baru bisa masuk ke sana. Kadang-kadang tes pun tidak tembus kan? Iya. Dan orang kemudian tes lagi tahun berikutnya. Itulah yang sering terjadi. Tetapi memang Tuhan memaklumi sih kegagalan-kegagalan kita juga. Dan Tuhan sampai sekarang masih memberi kepada kita kehidupan. Itu artinya masih ada kesempatan untuk kita mempersiapkan diri, diperbaiki oleh Tuhan. Dan cara mendidik anak harus dikuasai oleh kebenaran ini. Ya, supaya anak-anak kemudian tidak terpengaruhi oleh segala hal yang ada di dunia ini. Coba bayangkan, anak-anak sekarang lebih suka nonton sesuatu lain di luar daripada pergi ke gereja. Nah, kalaupun pergi ke gereja, mereka tidak akan lepas dari HP-nya kan? Nah, kalau misalnya khotbah pendetanya tidak menarik, mereka pegang gadgetnya. Itu yang lebih menarik kan untuk mereka. Jadi ya, mau tidak mau, orang tua harus menjadi teladan. Dan gereja harus memperhatikan hal ini. Luar biasa. Ibu, aku notice ya orang tua menjadi teladan. Bagaimana dengan orang tua di luar sana yang memang memiliki anak yang sudah terlanjur jatuh misalnya dengan pergaulan-pergaulan bebas itu karena dari kecil itu tidak memiliki parenting kepada anak. Kira-kira solusi tersendiri dari ibu itu seperti apa? Apakah merangkul mereka? Karena ada kedapatan tuh ibu, kalau kita lihat realitanya di umat, ada orang tua yang udah biarkan aja, udah jatuh juga anaknya misalnya gitu. Tapi bagaimana pendapat ibu? Nah, disinilah peran gereja. Peran gereja penting sekali. Sebab kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni orang berdosa, kita tidak boleh menghakimi apalagi mengucilkan. Nah, gereja kan pembawa kabar baik, ya, dan membina
jemaat yang ada di dalam kehidupan keluarga besar gereja itu untuk menikmati damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, di sini peran pendeta, majelis jemaat, pelayan-pelayan yang lain harus merangkul orang-orang yang sudah jatuh itu. Bayangkan Tuhan Yesus saja memberikan perumpamaan ada 100 ekor domba. Satu ekor domba ini hilang, tersesat. Tuhan Yesus meninggalkan yang 99 itu mencari yang satu. Betapa pentingnya artinya satu ekor domba, kan? Nah, betapa pentingnya artinya pribadi atau umat yang terhilang ini. Jadi kalau para pelayan tidak serius menangani hal ini, kita juga berdosa di hadapan Tuhan, kan? Ya, seperti pendeta, majelis jemaat. Kalau misalnya kita jalan di lorong-lorong gitu ya, lorong-lorong tempat tinggal umat kita, malam hari misalnya. Kalau melihat mereka sedang duduk-duduk atau mungkin mereka sedang minum, kita sebagai para pelayan apalagi menggunakan pakaian hitam ya seperti ini. Kita harus menegur mereka, tapi menegurnya dengan kasih supaya mereka merasa tidak terhakimi gitu kan. Kalau ditegur dengan baik, kemudian mereka dijadikan sahabat, dijadikan teman, mereka tidak akan curhat di tempat lain, mereka akan datang ke kita, dan itu kesempatan gereja untuk menolong mereka. Nah, karena itu saya juga menghimbau ya melalui forum ini kepada para orang tua, juga kepada para pelayan, jangan abaikan mereka yang terhilang. Nah, seperti Nona Vini tadi katakan, ya udah biar aja, mereka kan sudah begitu gitu. Jangan dibiarkan seperti itu. Yesus aja nyari satu domba yang hilang. Bagaimana kita merespons panggilan Tuhan itu dalam hidup kita? Jujur ya, saya sebenarnya miris ya melihat orang tua yang dalam tanda petik kurang bertanggung jawab. Karena saya menyaksikan sejak kecil anak-anak itu diajar berjudi oleh orang tuanya sendiri. Saya sendiri melihatnya. Anaknya masih balita, kemudian ada anaknya yang mungkin sudah SD kelas 1. Duduk ramai-ramai seperti itu. Saya kira itu mereka sedang apa, padahal mereka main king. Nah, mamanya megang itu bola apa, king itu dengan kertasnya itu. Terus satu orang berteriak, 2 gandeng 2, dan seterusnya. Saya tidak tahu lagunya seperti apa. Terus ada yang berteriak, king. Padahal mama ini lagi sedang dengan anaknya yang balita sama anaknya yang mungkin SD kelas 1. Kasihan kok orang tuanya seperti itu ya. Bagaimana, apa sih yang dipikirkan oleh orang tua ketika duduk di tempat king seperti itu? Besok lusa anaknya bisa jadi apa gitu. Sedangkan dunia ini terus maju, tidak pernah mundur lagi kan, berkembang terus ke depan. Tapi kalau kita seperti ini keadaannya dan tidak memandang ke depan seperti apa dan tidak punya usaha untuk memperjuangkan anak-anak kita menjadi lebih baik, kita akan ketinggalan seperti itu. Nah, mungkin aja mereka itu orang yang juga jauh dari Tuhan sih. Karena itu mungkin gaung kita untuk memperdengarkan kasih Allah kepada semua orang harus lebih besar lagi. Iya. Ya, juga kepada orang tua ya dalam tanggung jawab mendidik anak. Seperti itu. Jadi sesuatu yang menarik yang Vini dapatkan di saat ini juga ya Ibu, bahwa bukan hanya orang tua yang memiliki peranan penting untuk parenting itu sendiri, tapi peranan gereja juga mengambil andil penting ya untuk tumbuh kembang daripada anak itu sendiri. Nah Ibu, kira-kira solusi yang dapat Ibu berikan ya kepada orang tua yang belum menyadari dengan sungguh pentingnya atau tujuannya daripada parenting itu sendiri itu apa? Ya, orang tua mungkin diberikan sosialisasi ya oleh gereja. Supaya orang tua itu, kalau sekarang kita lihat ya anak-anak yang masih kecil itu orang tuanya pasti masih muda juga ya. Bukan seperti saya yang sudah tua ini ya. Nah, seringkali kan anak-anak di dalam lingkungan kita orang Kristen juga menikah dalam usia muda, sehingga mereka juga kurang mengerti bagaimana harusnya mendidik anak. Bahkan tidak tahu parenting itu seperti apa, seperti yang Nona Vini tadi katakan. Nah, gereja harus memberikan pencerahan terkait dengan hal ini. Pertama-tama si orang tua itu harus rajin ke gereja dulu, ya. Di situ mereka pasti mendapatkan asupan gizi firman Tuhan kan. Kalau majelis jemaatnya mungkin dalam kebaktian-kebaktian unit seperti itu, kan kita ini sudah terpola oleh
pelayanan di GPM yang ayat-ayat Alkitabnya sudah ditentukan, bentuk-bentuk kebaktiannya juga sudah ditentukan ya. Misalnya minggu pertama apa, renungan, meditasi, diskusi dan seterusnya itu sudah ditentukan. Tapi kalau majelis atau pelayan itu kreatif, sesudah itu mereka akan bisa memasukkan sosialisasi parenting misalnya. Kalau tahu misalnya di unitnya, anak-anak kecil banyak. Orang tua muda juga banyak di sini. Nah, sesudah kebaktian disuruh tinggal dulu sebentar. Kita datangkan seorang yang mungkin bisa ngomong terkait dengan parenting seperti itu. Iya kan? Itu salah satunya. Supaya kan kalau mungkin ke gereja ruang lingkupnya lebih besar kan, tapi kalau di unit lebih kecil, orang mungkin lebih leluasa untuk bertanya, tidak malu-malu seperti itu. Dan majelis jemaatnya pasti lebih tahu keadaan unitnya. Jadi memang kolaborasi antara orang tua, gereja, lingkungan juga menjadi satu hal yang penting juga. Nah, Ibu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta juga yang bertugas di jemaat, apa sih tips yang akan Ibu berikan kepada orang tua di luar sana yang juga menonton konten kita di saat ini ya, terkait dengan bagaimana sih memberikan pola asuh yang baik terhadap orang tua kepada anak? Ya, kalau untuk hal ini pertama-tama saya mau mengatakan dulu kepada semua ya, mom and dad di rumah, pasti kalian sebagai orang tua menyayangi anak kan? Ya, kalau kita sayang kepada anak, berikan yang terbaik. Nah, yang terbaik ini kan tergantung perspektif orang tua juga ya. Nah, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan, seperti itu. Di dalam Alkitab dikatakan apapun yang kamu lakukan, baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk Tuhan. Mendidik anak untuk Tuhan, ya. Punya keluarga untuk Tuhan juga kan? Ya. Punya apapun di dalam rumah untuk Tuhan. Tipsnya adalah arahkan hati kepada Tuhan. Melakukan sesuatu untuk Tuhan pasti yang terbaik. Jadi orang tua pasti belajar sabar lah. Kalau anaknya mungkin bandel dikasih tahu, sabar. Jadi kalau orang tua sabar itu sudah mencontohi anak. Beta mama paling sabar padahal beta ini paling suka marah beta mama. Mungkin pada awalnya anak masih aja bandel gitu. Tapi lama-kelamaan ketika anak melihat mama sabar, tapi di balik kesabaran juga ada tegasnya gitu, bukan marah sembarangan. Nah, anak kemudian mencontohi itu gitu. Pasti orang tua bangga kalau suatu saat anaknya bilang, beta tuh paling sayang beta mama, beta mau sama deh beta mama. Nah, misalnya kalau anak misalnya bilang ini, beta papa tuh paling baik, the best di dunia, papa the best di dunia. Orang tua pasti bangga. Itu artinya apa? Kedekatan mama, papa dengan anak itu berhasil menjadikan mereka orang tua yang disayang. Coba kalau anaknya di rumah, dia bangga kepada om yang ada di sebelah, dia bangga kepada tante yang ada di sebelah, kepada mamanya tidak. Berarti orang tuanya tidak berhasil kan? Iya, kenapa beta kok anak lebih sayang om yang di sebelah itu? Bahaya itu, ada sesuatu itu. Gitu. Jadi jadilah orang tua yang takut Tuhan, itu yang pertama. Kemudian belajarlah selama masih bisa ya. Misalnya lewat Google seperti tadi, atau kita terbuka aja dengan siapa gitu. Bisa, dalam banyak hal kita bisa belajar untuk menjadi yang terbaik. Orang tua yang terbaik. Oke, 2 tips tadi ya dari Ibu. Dan sebenarnya yang paling aku notice adalah semuanya untuk Tuhan ya. Dan apa yang kita lakukan di saat ini juga bukan hanya untuk Bapak Ibu di luar sana, Mama Papa ya, yang memang harus dan penting banget menerapkan parenting yang baik kepada anak, tapi yang kita lakukan semua ini hanya untuk Tuhan juga ya. Dan kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan juga harus menjadi orang tua yang baik yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta. So, terima kasih Ibu banyak Ibu Pendeta yang sudah memberikan banyak banget pengetahuan ya terkait dengan bagaimana sih perspektif ya yang telah kita kulik-kulik dari seorang hamba Tuhan menyikapi bagaimana manfaat dan tujuan daripada pola asuh orang tua kepada anak atau parenting itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Ibu Pendeta, semoga tetap sehat ya, dan jangan sungkan-sungkan kalau misalnya kita akan bertemu lagi di konten-konten berikutnya ya Ibu. Dan kepada Bapak Ibu semua mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang
ingin disampaikan kepada Ibu Pendeta juga boleh langsung aja nanti di kolom chat, nanti akan kita jawab karena kita mengingat waktu juga. Dan sampai bertemu lagi dengan topik-topik menarik di lain waktu, spesial banget untuk diskusi virtual umat perkotaan dari Jemaat GPM Silo. Selamat siang dan shalom, sampai jumpa. Sampai jumpa.